nomor 1 Indonesia, khususnya buat mama cantik. Gimana? Mama cantik. Coba minta diulang mama cantik. Mama cantik. Tiada yang bisa kami ucapkan selain berterima kasih sebanyak-banyaknya karena Anda menjadi pemirsa yang begitu setia menerima kami apa adanya. Betul. Yang selalu setia dari Senin sampai dengan Jumat jam setengah 9 sampai dan jam 10. Betul. Entah itu mama, entah itu papa. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Mama cantik ada di sini 1 orang. Iya. Papa cantik lagi operasi di Turki. Papa cantik kita ya. Karen Delano nggak pulang-pulang. Udah dengar kabar terakhir? Kenapa sih Karen? Kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Kenapa Karen? Kak Karen, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok gitu sih Wi? Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hidungnya udah baru. Iya. Hidung yang lama meninggal dunia, ini hidung yang baru. Dari hati. Iya lu mah ngomong begitu Dari banget. hati deh. Banyak yang Kakak nanya. sayang, Ini kita banyak yang sayang nanya sama sama kamu, kita. Kakak. Karen Delano kemana sih? Kok nggak masuk-masuk? Karen Delano. Siapa yang mau jelasin? Aku Karen aja. gimana? Karen, Lia lagi membuang-buang uangnya untuk membetulkan. Dia Hidungnya. pengen kayak Miss Venezuela kemarin hidungnya. Coba Katanya. bayangin. Katanya. Tapi jangan dicontoh, ini salah satu orang yang tidak bersyukur. Udah dikasih hidung mancung, masih bikin pancung lagi kayak Pinocchio, kayak begini Ya ntar. pokoknya kita tunggu minggu depan. Minggu depan dia akan masuk. Apakah dia akan terlihat seperti Atal Ariksya atau justru terlihatnya seperti Irma Darmawangsa? Kalau menurut aku, muka dia seperti Barkum. Apa itu? Barbie Kumalasari. Tapi itu sah-sah saja ya, siapapun boleh operasi biar Boleh, lebih cantik. bener. Apalagi untuk kesehatan nggak apa-apa. Bener. Cuman kalau misalkan hidungnya udah mancung kayak kita nih Ki. Kalau kita buatan Allah, bukan buatan manusia. Iya. Maksudnya udah jangan dirubah-rubah kecuali memang kayak kucing kita. Ya nggak apa-apa sih, itu kan pilihan orang masing-masing. Kayak misalnya di sini di studio kita, ini kayak Lita Perlan, ini teman kita, penyanyi kita. Lita Perlan yang satu ini dia memang kalau dia cantik dari sananya, ya kan? Coba bandingkan sama yang tengah host kita. Cantik karena uang. Oh. Bukan dong, kamu bukan cantik karena uang. Karena apa? Cantik karena Apakah bintang... Ini yang sesungguhnya itu apa? Istighfar jadikanlah makanan sehari-hari. Benar. Ya, Kalau apakah... udah orang udah begini-begini, kalau istighfarnya udah kenceng kagak bakalan bisa balik lagi ke orangnya, say. Ya. Apakah bintang tamu yang sekarang ini juga dia hasil rombakan atau Hasil dari hasil alami? Ini kita penasaran. Kita akan bongkar, kita mau cari tahu macan kita yang pertama alias Mama Cantik yang pertama. Seorang penyanyi, pedangdut cantik yang terkenal dengan kumis tipisnya. Dimana katanya dia pernah memergoki sang suami bersama dengan salah satu oknum pramugari. Di pagi-pagi ambiar, Is Dahlia. bertiga mengucapkan terima Terima kasih kasih. mamaku yang cantik. Terima yang kasih, apalah. Emberan. Dengar-dengar burung-burung yang ada di luar sana. Cakep. Burung siapa? Bukan pantun, cakep-cakep loh. Terus apa dong? Teteh sekarang tambah kurus, tambah langsing. Kenapa Katanya sih, Ma? ada yang naksir sama Teteh. Atau mama makin kurus karena ada pramugari yang ngambil hati papa. Atau jangan-jangan Mama Is Dahlia kurus karena stres di unfollow sama salah satu diva dangdut. Bukan gue. Supaya dong, supaya dong, supaya namanya dong. Emang lu di unfollow? Sama siapa? Tak masalah. Tak masalah. Oh kamu di unfollow? Tak masalah siapa lu. Mama Is, apa sih rahasianya bisa lebih langsing sekarang? Aku? Iya. Aku tuh kan sekarang umurnya udah banyak ya kan. 50 tahun. Jadi Ah, masih harus yang sedikit, Ma. apa namanya? Kemarin tuh perutnya agak udah mulai Oh jadi mama ini dilipolisis. enggak. Ya diaper sih kali ya. Enggak, jadi ceritanya aku lagi olahraga. Terus ada temenku yang lama datang ke rumah. Terus dia udah mulai gini nih. Dari samping gini. Isda, perut kamu tuh udah mulai ada anjir. Kata gue gitu. Gue udah takar kan. Iya. Aduh, jangan kayak gitu. Kalau udah 50 tahun ke atas, kalau kamu udah mulai kayak gitu, nanti akan terus. Eko udah mulai, kalau pere kan Kepikiran. digituin ya kan. Akhirnya mama Langsung ke dokter gizi, Eke. Enggak, dia ke teman. dokter gizi, ke dokter Cynthia, Ma. Dia teman Dokter apa sih? Cindy. Dia teman apa sih kok ngatur-ngatur begitu kayak orang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ngatur aja gitu. Nggak apa-apa kalau temen tuh harus begitu. Kalau umpamanya ada itu berarti dia jujur. Sayang gitu ya, Ma. Perhatian. Enggak, itu dia bukan jujur, itu Kenapa? dia ngatain namanya. Harus dilaporin deh, Teh.
Dewi Persik kali lapor-laporin. Kita kasih lihat ya. Enggak. Gua kalau mau digatain nggak apa-apa, jangan difitnah. Nah iya. Ini kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah ya. Ada cerita dari seorang Isdalia yang kabarnya pernah memergoki sang suami bersama dengan Selingkuh maksudnya? Tadi ya yang narasi itu ya kayak membakar. Jahara deh. Itu gitu. kayaknya narasinya Ujus deh. Iya emang. Tuh. Ujus itu Orang bisa jadi berantem loh gara-gara narasi loh. Ujus itu anak mama itu ya memang nggak berbakti. Iya emang, iya. Ada loh begitu. Mama Is, coba kita mau nanya, emang bener pernah memergoki sang suami dengan perempuan lain? Makanya aku takut sama Sering lah, kamu takut. Sering. Setiap kali terbang kan dia sama pramugari bukan berarti lagi ngapain, lagi kerja. Mau kerjain apa, Ma? Hei. Sebentar, mergokinnya tuh mergokin gimana? Ini kalau misalnya ngomongin kerja, ya iya kalau pilot kan kerjanya sama pramugari. Iya. Terbang bareng, kadang nginep di satu kota. Ya kan? Satu hotel malah. Tapi kalau mergokinnya tuh, mergokin seperti apa? Enggak lah, laki gua mah orangnya tuh lempeng banget. Mungkin kalau orang yang udah kenal di keluarga kita, kenalnya secara deket ya, tahu banget bagaimana dia, dan mungkin teman-teman sejawatnya juga tahu bagaimana dia. Jadi gitu. mungkin itu orang yang iri akhirnya bikin gosip kayak gitu ya. Sebenarnya mah nggak ada orang yang iri, medianya aja yang suka ngeberitain gak benar. Si Ujus tuh berarti tuh. Orang ada apa-apa juga lo. Hati-hati sama media yang namanya Ujus ya, Say. Tapi Mama Is suka ada perasaan deg-degan, jealous gitu nggak sih awal-awalnya pas tahu kan suami terbang sama pramugari ya segala macem gitu ya? Awal mah iya, cuman kan kita tuh sebagai istri kan pramugari tuh cantik-cantik, Ma. Nah, gue juga cantik. Kenapa? Iya iyalah kita cantik lah. Awal-awal pasti ya? Awal-awal pastilah. Maksudnya kalau namanya orang adaptasi kan begitu. Nggak usah pilot sama artis umpamanya. Orang-orang biasa juga kalau adaptasi kan pasti gitu ya. Namanya masa adaptasi, masa perkenalan, mengenal dua insan yang berbeda segala hal gitu. Pasti ada berantem-berantem. Iya. Apapun pekerjaannya ya, bukan cuma pilot sama pramugari, tapi apapun yang mereka kerja bareng, dinas keluar kota bareng, pasti pasangannya ada deg-degan dikit. Oke, kamu ya sering keluar kota ya? Iya, keluar kota kamu cariin kan? Nah, kamu keluar kota satu hotel juga ya? Rumah tangga geger aja ya. Mana Ya ada doain ya Teh. Ya enggak satu hotel walaupun beda kamar. Iya, emang beda kamar. Ini belum nikah loh. Ya, iya, Ini belum belum nikah. nikah loh. Mak, doainnya tahun depan. Enggak, udah deh lu, jangan kawin sama lu. Udah deh lu, pagi aja udah geger lu. Nggak ada tenda, ini udah nggak ada. Cuma minta saya cuma tenda doang. Nggak kebayang ya. Nggak kebayang kalau rumah tangga. Nih ya, tapi kita punya buktinya buat sobat ambiar di rumah. Iya. Kabar dari seorang Isdahlia yang pernah memergoki sang suami. Mergokin lagi. Gimana itu? Jadi beda. Kalau mergokin kan kayak kesannya tuh dia lagi sama someone gitu ya. Kalau ini mah sidak, bener kalau sidak. Jadi kalau suami kan kerjanya tuh nginep berapa hari gitu. Jadi aku tuh kadang suka ngomong sama orang rumah kalau bapak nyari bilang aku ke gym. Kan gue kalau olahraga tuh suka lama. Oh, tadi tuh nge-gym lah di tempat gym lama. Oh, itu bahaya juga. Gak apa-apa nge-gym di tempat gym lama daripada teman kita tuh. Dia nge-gym lama enggak, sauna iya lama tuh. Jadi berarti mama seposesif itu sampai melakukan sidak. Awal-awal. Oke, jadi bilang ke gym terus. Iya, terus aku pergi ke kota di mana dia pergi. Hah? Iya. Masa sih Teh? Iya. Sambil deg-degan sendirian lagi kan gua kan kita ini kan jarang pergi sendiri ya. Iya. Pasti ada asisten, ada manajer apa yang kalau pergi. Udah sambil di jalanan tuh berpikir tuh gini, kalau seandainya tiba-tiba bener apa yang orang-orang bilang kalau gosip-gosipnya pramugari sama pilot itu seperti apa. Terus kalau seandainya dia lagi sama siapa, gimana ya gue mau ngapain ya gitu. Iya. Tapi ya udahlah gue bilang udah bismillah aja. Pas gue ketok ya orangnya ada lagi sendirian. Itu di kota mana dulu, di kota mana? Di Bali. Di Bali. Terus akhirnya nyamperin ke sana dia bilang apa suami? Dia demen disamperin bininya. Tahu dari mana dia demen? Dari mukanya. Akhirnya terbang ke Bali bareng sama dia, terus dia kerja lagi balik ke Jakarta, Mama Is. Aku balik juga pulang. Kirain tetap stay giliran suaminya yang mergokin istrinya. Tapi ya, justru kalau aku yang jadi suami, walaupun jadi misalkan suami siapa nih, Kak Dewi atau siapa atau yang jam terbangnya sudah jauh gitu ya, kenalannya dengan yang high class,
Justru aku even pilot sendiri pun takut. Kenapa? Kenapa? Karena lawannya juga mungkin bisa sepadan, bisa tidak. Kita sebagai laki-laki. Ya. Kalau ibaratnya kan kayak Teis. Teis juga ini banyak yang mauin. Bener? Bohong, nggak ada jangan bohong. Banyak yang mauin. Cuman Teteh nggak melayani karena selalu bilang, gue mau udah tua. Nggak kelihatan tua, Teh. Nggak. Antri. Bos-bos tuh pada antri pasti. Bener, dia nggak ngelayanin di handphone yang satu. Di handphone yang satu iya. Tapi ya kita kemarin juga happy lah tanggal 3 November ini menjadi tanggal kebahagiaan dari seorang Mama Bisa Isdahlia. tahu lo punya handphone Dan dua. juga sang suami yang kemarin baru saja merayakan anniversary mereka ya. Kita mau kasih lihat postingan yang satu ini. Happy anniversary. Ini ketika dari Teis ya, semoga kita masih dikasih banyak waktu untuk bisa melihat anak-anak sukses dalam karir. Melihat cucu-cucu menikmati banyak cinta dan kasih sayang. Love you, Pa. Oh. Terus kata papanya jawab, you have a beautiful family, be happy. Itu bukan suaminya, itu orang lain. Oh iya maaf, kirain Orang lain. Tapi ini ya Teis kayak Ya Allah, salsa Mama banget tuh pas lagi maaf. begitu ya. Salsa Gitu, banget. Mama. Ini masih juga ingat nggak tahun emaknya. berapa foto ini? Ini awal-awal nikah lah kayaknya. Awal nikah. Mama Is ketemu sama suami di mana sih? Di pesawat. Oh ya? Yang godain pasti Mama Is ya? Oh, ketemunya di pesawat, Ma. Maaf ya. Yang godain duluan siapa? Aku penasaran loh. Nggak ada yang godain. Ya terus gimana ketemu di pesawat terus? Mau minta foto waktu itu kalau nggak Nggak, salah. jadi aku ingat banget waktu itu aku dari Kalimantan ke Jakarta transit. Dari transit terus aku ada ngamen Pindah lagi ke Medan. Terus? Gitu. Nah pilotnya dia. Nah. Pramugarinya tuh ada yang aku kenal. Jadi terus dia gini. Dia ngomong ke gue, jadi ini anak semacam comblang ya. Jadi dia ngomong gini, Is, pilot gue cakep tahu, gitu, masih bujangan gitu. Iya. Gue lagi nggak enak badan, kata gue tidur aja. Tapi dia juga ternyata ngomong sama si bapaknya, bilang gini, Cap, ada Isdahlia, Cap, lagi janda, dia cantik gitu kurang. Oh niatnya ngejodohin. Ngejodohin, nyomblangin gitu loh. Terus? Yaudah, terus pas udah turun dia minta nomor telepon. Gue pikir kan dia kan sebenarnya mah nginep di Medan loh. Iya. Gue nggak ditelepon loh. Didiemin dulu tuh. Gue nungguin padahal. Nungguin. Baru ditelepon berapa? Berapa hari kemudian baru ditelepon? Agak lama sih, hitungannya mingguan. Jadi emang dia triknya ternyata gitu. Enggak tiba-tiba minta nomor telepon kan ada Triknya obrolan gimana, dulu atau ngeliat dulu dari ruangan dari tempat dia kemudian kan Iya pasti- ngobrol, ada ngobrol sebentar gitu. Terus karena gue nggak enak badan, udahlah minta nomor telepon gitu. ngobrol apa nanyanya apa kamu janda gitu apa gimana? Masa orang nanya Tahu langsung dong. begitu? Kalau gue janda mah kan seluruh Indonesia juga tahu Sar waktu itu. Iya kan dia barangkali basa-basi namanya. Iya enggak, dia bilang pernah ngeliat aku waktu aku lagi lari di GBK. Oh. Padahal ngitilin ya, Ma. pengen negor malu, kata dia gitu. Karena kamu lagi sama teman-teman kamu gitu. Berminggu-minggu ditunggu akhirnya dia hubungin duluan ya. Hubungin duluan. Apa sih rasanya 21 tahun pernikahan bersama suami? Enak banget. Enak banget. Enaknya Jadi aku mau kasih tahu sama kalian yang pada belum maksudnya Nikah lagi? Even pria nikah lagi. Lu mah gitu orangnya. Jadi kalau awal-awal pernikahan sampai 5 tahun geger, ya kan. Makanya harus kuat ya, Ma. Harus kuat. Harus kuat ujian. Harus kuat. Jadi ternyata setelah lewatin 10 tahun, 15 tahun itu pernikahan tuh lagi masa yang paling enak. Karena apa? Udah menerima kekurangan. Kalau kelebihan gak usah dibahas ya. Ma, aku gak enak, diterima. Ma. Pasti bisa. Jadi gitu ya, harus lewat 10 tahun, 15 tahun ya baru bisa menerima Itu semuanya. Aku sekarang ngerasanya setelah 21 tahun enak banget. Kalau sosok suami di mata seorang Isdahlia, dia suami yang seperti apa? Wah, nggak ada deh. Mungkin aku beruntung banget dapat suami si bapaknya karena sangat mengerti bagaimana gue tumbuh gitu pekerjaan. Karena dia ngerasa bahwa sebelum dia kenal aku pun aku udah nyanyi. Jadi dia nggak mau tuh ngebatasin. Yang penting akhirnya karena dia nggak pernah larang, aku yang tahu diri. Gitu. Kalau umpamanya udah nyanyi, waktunya umpamanya hari-hari besar di keluarga kita, ada yang ulang tahun, anniversary atau Nggak apa, diambil ya? kita nggak bekerja gitu. Terus kalau umpamanya setahun, dulu masih anak-anak masih kecil, setahun 2 kali itu kita pergi liburan berempat. Karena nggak dikekang ya, Ma. Mau bilang apa sama bapaknya, suami tercinta yang menemani selama 21 tahun? Pak, terima kasih banyak sudah
sudah menemani saya, sudah menemani, sudah mendidik anak-anak, sudah sangat mengerti bagaimana mama minta maaf sebagai istri. Mungkin banyak banget kekurangannya. Papa mungkin ngerasa bahwa waktu mama nggak banyak karena mama lebih banyak waktu di luar untuk bekerja. Tapi dimanapun mama berada, hati dan cinta mama untuk papa. Dimanapun mama, hati mama untuk papa tercinta. Senang yang ngeliatnya ya, walaupun sibuk tapi tahu lah satu sama lain batasan-batasannya ya. Iya. Cuman kalau ngomongin soal keluarga, kita juga lihat kedekatan keluarga Isdahlia beserta kedua anaknya, termasuk juga Devano yang sekarang sudah menjadi seorang penyanyi. Tapi kemarin Devano juga sempat mendapatkan kritikan pedas Karena berpenampilan dari netizen dengan penampilannya ya. Kita buka lihat foto yang satu ini. lucu. Ini kan foto di acaranya Karen Delano kemarin ya. Sayang banget gak ada Karen nih. Kalau ada Karen tuh Karen yang harus menjelaskan lebih Kalau ada banyak. Karen pasti dia langsung dakwah nih. Iya. Belum keluar itu dia dakwah langsung. Jadi ini buat proyeknya Karen, Iya. kan banyak selebriti tanah air diajakin untuk foto bareng. Kalau Mama sendiri ngelihat foto Devano seperti apa kalau Ini ini? fotonya sama gue juga, barengan sama aku sama Oki, malah ada yang satu frame kita bertiga. Gini, kita semua, apalagi media yang memberitakan ini kan pastinya media dan harusnya media hiburan ya, Iya. harus melek fashion. Bahwa lihat eventnya, that's time Devano itu as a model. Iya. Kalau namanya jadi model itu dia menekin. Mau dipakein apapun sama stylistnya, mau dipakein apapun sama desainernya, ya dia nurut sebagai model, as a model gitu. Jadi jangan ngelihat kalau Devano didandanin seperti itu. Kalau umpamanya Devano lagi ke mall, nggak ada urusannya apa-apa dia begitu, bolehlah menuliskan berita seperti itu. Tapi pada saat itu kan Devano lagi jadi model gitu. Ya harus bisa dipisahin mana pekerjaan, mana makanya jalan-jalan. para netizen juga harus tahu bahwa kita harus pinter lah. Lagi momennya lagi ada apa sih gitu. Jadi jangan menjudge kayak gitu. Jadi lu jangan lihat tiba-tiba ntar Devano di filmnya lagi jadi apa. Oh kok Devano begitu? Itu lagi menjalankan profesionalismenya dia sebagai seorang artis. Banyak gitu. aktor, aktris, sekali. aktor, ada salah satu aktor favorit aku namanya Anjasmara. Iya. Itu favorit Bisa berperan seluruh apa orang aja pasti. ya, Ki? Dia bisa berperan melakukan apapun. Iya. Terus Mau ada jadi orang kurang dia kayaknya Jadi keren apa banget aja. gitu kan, iya kan? makanya banyak nyabet Piala Citra karena dia melakukan apa keprofesionalan. Secara profesional. Tapi kita mau kasih lihat juga ini ada komentar netizennya. Maklum namanya juga netizen kalau komentar suka-suka mereka ya. Merah. Kok Devano sekarang gini sih? Gimana maksudnya? Kok jadi begini sih? Lo kok marah? Jangan. Boy! Lagu. Nggak kelihatan lakinya. Bener sih fashion tapi kok dibuat dandanan kayak gini? Ya itu fashion. Makanya, aduh ya Allah. Takut keterusan nggak sih? Emang elu sih sekarang gara-garanya. Ada lagi tuh, Ki. Emaknya gimana itu lihat anaknya cowok tampilannya kayak cewek gitu. Komen dong, jangan cuma komen orang lain terus. Lu juga. Gue yang mau ngemainin lo. Sabar. Ya. Bagus. Gue yang mau ngemainin lo sekarang. Lu mesti melek sama fashion. Lu jangan jadi orang yang di situ mulu. Lu harus pergi jalan-jalan. Lu piknik. Lu baca majalah fashion. Benar, setuju. Ma, boleh aku tambahin, Ma? Boleh. Lu itu pakai smartphone. Jangan cuma bisa lihat akun-akun gosip aja. Lihat gimana caranya untuk fashionable itu seperti apa. Bukan fashionable, fashionable. Karen, lu mau bikin perkara orang, Karen? Lu juga ya. Lu kan yang nyuruh anak gue begitu. Lu tuh komentarin orang-orang. Lu ngerti nggak? Lu malah pergi operanda. Nah, giliran lu makin baju orang-orang kayak begitu. Sampai enggak gua posting takut nyokap gua komentar. Lu sekarang operasi hidung lu. Emang kamu didandanin kayak gimana, sayang? Aku juga didandanin kayak gitu sama. Taunya begitu pulang kayak maki bau ini. Papa Is, tapi gini ya. Ya Allah. Kan kalau mama biasa ya dikomentari netizen. Komentar nyinyir segala macem. Tapi kalau ngelihat anak sendiri dikomentarin nyinyir sama Itu gimana, netizen Ma? tuh gimana sih Mas? Sebagai seorang artis, sebagai seorang ibu juga. Kalau yang ini aku malah jadi ketawa. Maksudnya kasihan banget nih orang-orang.
jadi nggak pinter-pinter lo pada. Kalau yang ini ya, kalau yang ini, kalau yang ini. Jadi kita tuh harus pinter lah gitu. Bahwa itu tadi yang seperti aku bilang. Mamanya nggak pinter gimana anaknya ya, Ma? Maksudnya apa sih? Lo harus lihat gitu eventnya itu lagi apa, Devano. Itu aja. Jadi harus jadi orang pinter ya. Iya, udahlah kalau sama aja deh kayak kita, King. Kalau misalkan kita tuh mah ada acara resmi, kita kan pakai bajunya ya kebaya atau tertutup aja. Ih, Dewi Persik tobat gitu. Nah, tapi kalau aku kan kadang suka tiba-tiba lu nyanyi di klub gitu klub kan. yang 1 jam. Ih, Dewi Persik kumat. Tobat sama kumat beda tipis lu ya. Beda hari doang. Tapi Ma kalau Devanonya sendiri ngeliat komentar nyinyir gitu gimana dia? Alhamdulillah untungnya dia sekarang udah prosesnya tuh udah mulai berproses lah menjadi seorang selebriti ya. Jadi sama sekali enggak. Dan apalagi cuma jadi ketawa aja dia, apalagi cuma dikatainya gitu. Oh, jadi kayak nggak laki. Ntar Devano punya banyak pacar dibilangnya kok begini, kok begitu. Nggak ada benernya ya. Tapi kalau bapaknya bilang apa bapaknya? Bapaknya kan mantan model. Jadi santai. Sesantai apalagi itu ya. Papanya pinter pasti dong ya, Ma. Udah ngerti banyak wawasannya. Iya, kalau di kita mah memang salah aja ya pakai apa juga gitu. Selalu pengen komentar karena memang ya itu kalau aku makanya kalau lihat netizen tuh udah terserah deh lu mau komentar apa komentar. Karena ujung-ujungnya yang penting nggak fitnah ya, Ki. Iya. Bener, yang paling penting itu berbuat baik sama semua orang. Ya, tapi ngomongin soal berbuat baik, kita juga tahu seorang Iis Dahlia ini sangat baik dan dekat sekali dengan seorang Nadia Mustika. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Disayang banget perhatian Iis Dahlia buat Nadia Mustika dan Baby Shaki seperti anak dan cucu sendiri. Nadia Mustika, mantan istri dari Rizky. Ya kan? Sampai sekarang masih deket? Deket. Jadi aku nambah anak, jadi nambah Nadia. Kalau dulu kan mantu ya, karena udah nggak lagi sama anak saya. Ya udah, ya saya nganggap dia anak karena ada cucu gitu. Sering mampir ke rumah nggak sih? Sering. Atau sekarang nginep lagi gitu? ada nginep. Oh, nginep juga? Kalau nginep bisa berminggu-minggu, bisa berhari-hari. Karena ya rumah aku kan emang terbuka buat siapa aja. Apalagi Nadia. Nadia kan dulu apa namanya sama Iki gitu. Iki kan udah seperti anak saya juga. Terus ada cucu. Jadi ya kita semua tuh bukan cuma aku. Devano, Salsa, apalagi Salsa tuh bisa pagi-pagi tuh dia bangun kalau ada sakit dia masak sarapannya apanya gitu, pokoknya healthy food. Padahal tuh anaknya doyan makanannya makanan orang tua ya. Udah mulai doyan mecin kan yang gurih-gurih kan. Sama Salsa tuh dimasakin apa-apa gitu. Bapak kek lebih parah lagi sayangnya. Oh ya, tapi Rizky-nya sendiri nggak apa-apa ngelihat mantan istrinya deket sama Iis Dahlia? Nggak boleh nggak boleh apa-apa karena kan yang ngenalin Nadia kan Iki, jadi Iki juga harus dewasa lah. Ya harus dewasa. Dan saya selalu mengajarkan kepada mereka kalau memang sudah tidak berjodoh nggak apa-apa, tapi harus menjadi saudara. Jaga silaturahim ya. Kita penasaran ya, apa yang ada dalam pikiran seorang Nadia Mustika sampai dengan sekarang masih terus dekat dengan seorang Iis Dahlia yang sudah menjadi ibu bagi seorang mantan suaminya Nadia Mustika. Kita akan hadirkan Nadia sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Macan berikutnya, Mama cantik berikutnya di Pagi-Pagi Ambiar. Kabarnya macan yang satu ini dia punya masa lalu yang begitu kelam. Apa? Macan. Macan. Maksudnya? Mama cantik. Oh, Mama cantik. Kirain aku macan disebutnya. Karena memang hairdo-nya tuh siga macan. Gitu. Warnanya kayak macan juga ya. Kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Siapakah dia? Ini dia. Pigon Mambo. Thank you. Hubungin manajer aku ya kalau mau bodyguard, please. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. sudah menjadi cantiknya Tete. Iya dong. Tapi aku sangat suka make upnya hari ini karena sangat. Tahu nggak dari jam berapa? Jam 6 pagi sudah ada di sini untuk menyambut Pagi-Pagi Ambiar. Iya, jadi yang di vlog-vlog itu bilang kalau aku nggak disiplin tuh salah banget. Aku tuh dari dulu sampai sekarang nggak pernah telat. Iya benar. Aku malas aja berantem di vlognya seseorang. Ya. Kalau boleh spell mungkin vlog siapa? Biar kita seneng kalau ada perdebatan ribut. Biar bisa nggak sih cari duit yang baik-baik aja, jangan berantem lu. Kita memang sekarang tidak bisa. Kita harus ada bumbu-bumbu. Kita nggak mau nyebut nama orang, tapi inisialnya M. Artis top.
Ya top lah, top banget. Kamu lagi ribut sama dia gitu maksudnya bagaimana Gak sih? ribut sih, cuma kayak kurang bener aja data yang ada di vlognya. Emang gitu. sebentar? Menurut aku. Dia kurang bener? Iya, Kamu menurut bener? Aku Enggak bener. juga sih. Kok gitu sih, bukannya belain gue. Biar lucu. Pinggan. Iya, Tapi benar. kita mah bingung ya. Kita ngundang lu udah berkali-kali. Lagu yang lu nyanyiin, yang tadi lagi. Sorry ya. Itu lagu legend loh sayang. Enggak, sorry. Tadi tuh aku mau nyanyi lagu baru kan, 2 lagu aku tuh nggak meledak. Sabar. Lagunya tuh Kan bisa aja sekarang nggak meledak, mungkin 25 tahun lagi udah meledak. keburu mati. Enggak dong. Tapi ya buat teman-teman biar kalau ngeliat Pinggan Mambo dengan penampilannya, dia menarik perhatian, pesona para pria tuh bisa gimana gitu. Ada Rahasianya buktinya. apa sih? Ini ada buktinya karena Pinggan Mambo katanya pernah pacaran satu waktu dengan 5 pria sekaligus dan menghabiskan uang dalam waktu sekejap. Ngomongnya. Kita lihat yang satu ini. Mulut. Emang benar kamu pernah pacaran dalam satu waktu dengan 5 cowok sekaligus? Udah pasti, bener lah. Iya, bener. Beneran lu? Gimana? Terus masalah buat lo. Pacaran Kenapa sama 5 sih? cowok sekaligus. Nih, aku tuh netizen yang maha benar. Gimana ya kan? caranya itu bisa membagi waktu? Enggak, tapi ada ceritanya. Dulu tuh aku nikah sama cowok ganteng banget, anak orang kaya banget, cinta pertama aku. Tapi terus aku ditinggalin gitu. Lu ngapain ketawa-ketawa gitu? Ditinggalin gitu, terus aku disuruh gugurin, terus aku jadi kesel banget sama cowok itu, sama keluarga. Aku sedih banget, terus aku dicampakkan begitu saja setelah kau dapat semua. Terus udah gitu, Lelaki buaya darat. Lalu? kok nggak diterusin ya. Terus udah gitu, ya udah, jadi aku saking keselnya, dulu kan masih muda, jadi saking keselnya aku, lihat aja lah semua cowok, gue rame-ramein aja ya. Nggak ada cowok yang benar. Dulu kan masih kecil Kak. Jadi itu yang membuat kakak sakit hati sehingga kakak pacaran banyak orang gitu. Iya benar. Jadi kayak Dendam. Dendam. iya, Berarti nggak ada dendam. cinta dong Ya sama kayak mereka. dendam nyipelet Nggak ada, gitu ya. nggak ada. Tapi ya nggak ada. Jadi tapi aku mau nyampein itu bukan aku mau sebar aib. Makanya netizen tuh kan banyak. Aku ke Amerika juga mereka kan nggak nyampe levelnya kan. Jadi kayak kalau ini kayak bukan nyebar aib tapi mau kasih tahu kalau gue aja yang dulunya hancur sekarang ini tambah hancur enggak. Sekarang ini membaik jadi baik. Terus udah gitu kalian juga yang hancur-hancur udahlah gitu loh, Ada nggak tobat usah. gitu ya. Iya ada tobat-tobat dikit lah. Sebenarnya gue nyindir sih orang-orang yang kesannya lu bilang gue acak-acakan, tapi banyak orang yang dandannya rapi sebenarnya lebih acak-acakan gitu. Hidupnya. Iya, gue malas aja berantem orangnya gitu. Karena gue nggak perlu kasih tahu orang lah. Kalau gue mau beberin juga bisa dari A sampai Z, tapi ngapain Apa gitu? sih nggak orang gua nanya level. apa lu jawabnya apa? Gua juga bingung. Maksudnya itu adalah dia kan maksudnya orang aku kelihatan kesel dari segi netizen tuh penampilannya kan selalu liar bilangnya gitu, maaf ya kan, acak-acakan, iya, nggak liar, apa-apa. tapi bukan berarti beliaunya itu liar, dia di dalam hidupnya tertata. Ya gua kan nanya begitu, gua nanya emang benar pernah pacaran sama 5 orang? Itu pertanyaan gua loh. Iya juga ya, maaf ya kayak Apa rasanya? kepanjangan. Hah? Ya enak lah. Pernah itu ya? itu 5-5-nya ya sama Enak kakak lah. disayang gitu. Hah? Disayang 5-5-nya. Iya disayang dong. Disayang. Gak ketahuan kamu pacaran sama 5 orang sekaligus sama salah satu di antaranya? Atur hari. Ketahuan ya. kan, makanya suami aku yang kedua itu yang itulah itu dia kan nggak mau nikahin aku kan, makanya kita tes DNA karena ketahuan aku ternyata 5 India gitu, ngerti gak? 5 India 5 maksudnya? India maksudnya. Kan ada waktu- 2 kan aku India, nggak tahu. 3 India, ini 5 India. Iya, aku nggak tahu babynya anak siapa. Ah. Kayak gitu jadi Kasian dianya. banget sih Kak hidupmu Kak. Iya itu dulu, makanya aku baru bisa cerita sekarang. Pokoknya tuh hancur deh pokoknya. Kalau dulu Itu maksudnya 5-5-nya tanpa pernikahan. kalau dihitungnya nikah sih bisa 20 kali ya. Enggak. Itu yang pacaran Kak, nggak nikah. Nggak Oke, nikah. berarti kamu tuh emang sebucin itu ya kalau sama cowok ya? Iya banget, goblok banget. Kalau misalnya gue dulu super bodoh banget. Makanya sekarang aku ngomongnya tegas karena aku nggak kayak gitu lagi gitu. Jadi Belajar sekarang Lebih parah. lebih parah. Iya. Enggak dong. Sebutin apa sih sampai? Pernah Dia nggak? suka ngejatuhin depan umum lagi. Pernah nggak gini Pinggan? Enggak lah, Ngabisin sekarang udah uang, bucin lah. bener-bener ngabisin uang buat Hello. cowok gitu. Kamu bayarin semuanya, kamu Pernah lah, beliin waktu segala itu kartu macam. kredit aku sampai 1 miliar. Iya, gesek sampai kartunya aku potek aja. Iya dulu 1 kan, miliar. ini 10. Dulu tuh limit lu 10. sampai 1 miliar tuh. Limit lu berapa? Iya, 100 tapi punya kartunya kan 10. Jadi 1 M. Jadi ya slow aja dulu kan emang banget Emang dulu kaya lagi- juga kan betul. kayak Show-nya KDP kemana-mana, gitu kan. berapa Iya. titik waktu itu. Tapi KDP nyesel aja nggak? 1 M sepatunya tuh. Nyesel nggak? Hah? Nyesel nggak ngeluarin duit buat cowok? Enggak sih, gue nggak nyesel. Belum ada. Kalau dibilang nyesel, aku nyesel. Ting Eli. Tapi
Apa sih mereka tawa-tawa gitu? Nyesel banget tapi nasar. Aku lihat loh dari mata aku. Nah terus, tuh kan gue nggak konsen nasar mah. Apa? Ya ngomong aja. Tadi cerita, ya udah nggak nyesel kenapa sebucin itu. Tapi gue nggak nyesel karena apa? Gue mendingan nakal sekalian, habis itu gue bertobat. Terus daripada gue sampai hari ini bilang orang acak-acakan, tapi sebenarnya dirinya yang acak-acakan. Acak-acakan terus bahas ya. Ini kita mau hasil Ya, artikel. netizen yang suka nilai orang. Ini artikel mau dibaca nggak? Kalau nggak, Senin harga naik nih. Sabar Kak, sabar. Ya, baca ya. Ya baca ya. Boros karena sering bayarin cowok, Pinkan Mambo diberi gaji kecil oleh Maya saat di Ratu. Kenapa kok gitu? Jadi kalau ini Bunda yang nabungin jadinya. Iya Bunda nabungin, enggak sih cuma 1-2 kali show doang. Dia nabungin kayak, karena emang bener aku boros waktu di zaman itu, kalau sekarang enggak. Tetapi terus dibeliin cicilan mobil, terus dibeliin kostum waktu Ratu. Sama gitu. siapa? Sama Bunda. Maksudnya budget Bunda. aku. Sama Hetikus Endang. Ya sama Bunda Maya dong nanya. Jadi Itu uangnya disimpan sama Bunda Maya supaya kamu bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Supaya bisa beli mobil, bisa beli kostum gitu. Ya bagus sih. Tapi Enggak, itu bagus, tapi Nggak ada cuma 2 tapinya, kali. Rian. Nggak ada tapinya, kalau itu nggak ada tapinya. Kenapa cuma 2 kali seterusnya mungkin kakak kumpulin gitu? Enggak, seterusnya aku buang-buang aja uangnya dulu kan. Seterusnya Kalau Maya dulu- malas sama dulu lo nabung-nabungin duit lo. Orang nggak dapet ya persennya ya. Apa begitu ya? Yang dibuang-buang itu maksudnya buat cowok-cowok itu. Iya, dulu kan aku bucin banget Kak. Jadi kalau aku tuh kalau misalnya punya uang 1M dulu ya, kalau misalnya aku Ratu, aku ke mall tuh nggak akan pernah mau pulang. Aku ke mall nanti pindah kafe, terus nanti mabuk-mabukan di Ancol, nanti bayar kafe 1 klub gue bayarin, mobil sekali beli 10, rumah 10 segala macam. Jadi kayak cowok juga, lu mau apa, mau rumah ya Beb ya, yaudah aku beliin kayak gitu Kak. kamu pernah beliin cowok rumah? Pernah sih sebenarnya. Pernah. Apa dalam pikiran kamu yang ngebeliin cowok rumah? Enggak pernah, Ya tapi nggak apa-apa juga kalau mau pun mau beliin. Iya dulu banyak banget cowok yang matre juga banyak banget. Ya sampai sekarang Kalau kalau kakak matre udah tahu sih. matre, kenapa kakak beliin? Beliin itu sama cowok yang gak matre, Kak. Iya masalah dulu tuh masih goblok banget, beneran bego banget, beneran. Nah, makanya sekarang tuh aku galak, sekarang tuh aku tegas karena tuh Kata siapa? cowok yang cowok yang kayak deketin aku gitu, aku nggak gampang-gampang iya gitu loh. Soalnya kayak enggak deh gitu, tunggu situ deh. Jadi kamu sekarang lebih selektif ya, harus lah ya. Belajar dari pengalaman. Selektif, sangat banget. Lebih selektif, sombong tapi sekarang. kabarnya Pinkan Mambo ini dikabarkan Haus gue, diisukan menjadi simpanan seorang selebriti. Kita punya artikel yang satu ini. Sih, Demi Ambiar bisa lu bener-bener hidup, ya, parah demi ya, bisa Mbak. hidup. Bisa jangan ngomong aja nggak sih mau baca artikel. Demi bisa hidup mewah, Pinkan Mambo ngaku pernah jadi cewek simpanan artis terkenal inisial G. Pernah jadi ya? simpanan. Jadi yang tengker. Enggak itu sekalian mau klarifikasi itu nggak benar beritanya. Inisial Jadi- itu siapa sih, Kak? Enggak. Iya tapi itu cuma pengen ini aja, cuma pengen Siapa dong G bikin- itu siapa? Siapa sih G-nya? Orang Indonesia, orang luar. Orang Indonesia, iya. Orang Indonesia. Penyanyi, pemain film, penyanyi, pemain film. Pengusaha. Iya, dia ngetop kok, ngetop banget. Kalian pasti tahu dia itu siapa. Tapi ya udah. Gogon. Gohok. Oke, usianya berapa sekarang? Gundurwo. Siapa Usianya dong? berapa ya? Nggak tahu sih usianya berapa. Masih muda lah paling. 50. Di atas kamu apa di bawah kamu? Kayaknya Ya di Allah bawah tuh 50 aku tua banget, gue tua 5 banget dong tahun berarti ya, Sar. Di bawah kamu? Kayaknya deh. 50 nggak tua banget, ini aja nggak kelihatan. Mama aja masih kayak Iya, ini mah umur 17 tahun. Sebentar, jadi klarifikasi kamu gimana ketika dibilang simpanan artis inisial G? Ya klarifikasi aku itu nggak benar gitu. Kalau aku simpanan, punya simpanan. Tuh kan kamu Jadi kakak gitu yang membiayai kreatif dia parah. gitu maksudnya. Enggak. Dia bukan. Mohon maaf deh, ini dia yang disimpan apa dia menyimpan? Dia yang disimpan jadi simpanan dia. Enggak dong, amit-amit. Enggak bakal orang gue bilang gue sombong. Ya berarti kakak yang menyimpan lah ya. Orang lagian di bawah dia kok. Oke, sekarang hubungannya masih nggak sama G itu? Enggak punya simpanan. Salah itu beritanya. Hubungannya sama G masih lanjut nggak? Hubungannya sama G masih lanjut? Sama G. Sampai sekarang nggak? Kak? Baik-baik aja. Inisial G Sampai itu. sekarang. Iya, baik-baik aja.
Gimana awal deketnya, kenalnya gimana? Deket, bisa jalan bareng tuh gimana? Kasih tahu gak ya? Ketemu di mana gitu? Apa ketemu lagi pemakaman atau lagi apa gitu kan? Karen Delano mana? Kok Gak ada. Dia lagi nggak ada. Dia lagi. Gimana deketnya? Jadi ceritanya, malu ditonton orangnya. Ceritanya dulu tuh, jadi gini, ceritanya udah mau cerai, sabar ya. Aku kan dia tahu, dia DM. Iya, dia DM. Terus dia bilang, pokoknya, hai kenapa gitu. Aku kan pers centil dulu lah gitu. Pokoknya intinya aja, aku nunggu kamu loh. Bohong aja, emang aku tipe kamu gitu. Terus ya pokoknya intinya dia nyatakan dia sayang banget sama aku. Terus dia kayak ternyata dia tuh, tapi aku selalu duluan sama suami-suami kamu tuh, aku selalu keduluan. Terus aku juga bilang, iya aku juga dari awal ketemu kamu, sebenarnya kita sering ketemu di set. Terus aku kan sempet bilang sama kamu ganteng. Pokoknya intinya aja, sebenarnya tuh aku dari dulu sukanya sama kamu dari dulu gitu. Jadi dia tuh setiap kali ketemu, kata cowok itu. Kata aku ke dia, aku bilang aku tuh suka sama kamu dari dulu, tapi setiap kali, makanya kamu sadar gak sih kalau aku ketemu di sana aku malu banget. Terus kamu kok nggak jawabin aku bilang kamu ganteng gitu. Terus dia bilang dia cuma diem aja, kok kenapa kamu diam, kamu nggak suka sama aku. Terus dia bilang bukan, soalnya aku menyimpan rasa yang sama, soalnya aku sayang sama kamu kayak gitu. Jadi ya udah pokoknya dia bilang dia nungguin aku, kalau aku udah cerai dia standby sound check. Terus sekarang hubungannya gimana? Masih lanjut apa enggak? Hubungannya baik, teman aja, teman biasa, baik-baik aja. Kan lagi nungguin. Nah, tuh. Ya. Bukannya udah ya? Dia mah yang pintar. Bukannya udah kelar kamu sama suami kamu? Belum. Oh, lagi proses? Lagi proses. Kapan rencana? Kapan rencana selesai prosesnya? Ini lagi diurusin, Bulan apa? Tahun depan? Enggak, Udah Kak, yang terbaik aja lah Kak ya. Itu apa sih? Spontan ya, Say. Sobat Ambiar, kalau tahu ekspresinya Dewi Persik, dia cuman, ya udahlah Kak, yang terbaik aja lah Kak. Kita juga udah puyeng, mau nanya apa sama dia ya. Soalnya dia ngalamin kayak gitu ya Kak, KDP ya. Enggak juga sih. Enggak Jong, aku nggak pernah 5 orang pacaran. Enggak. Satu dulu putus, satu lagi putus, satu lagi putus. Oh, by proses. Iya, tapi ya apapun itu pokoknya kalau sama si G, kalau misalnya memang akhirnya berjodoh kan kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak pernah tahu. Sebentar, dia kerjanya apa? Penyanyi, pemain film, model? Atau? Tahu dong, kalau dikasih tahu. Yang namanya G kan banyak. Banyak. Udah pokoknya dia public figure aja gitu. Ya udah gitu aja. Public figure inisialnya G. Coba cari Jadi di buat netizen. Sobat Ambiar, tolong sebagai detektif cari tahu, kasih tahu sama kita siapa inisial G yang pernah dekat dengan seorang Pinkan Mambo. Iya. Gilang iya. Dirga ya? Gilang Dirga? Gilang Dirga? Enggak. Sion Gideon mungkin? Tapi terakhir ketemu kapan? Gary Iskak ya, Gary Iskak Gak ada ya. yang tahu, pasti gak ada yang tahu. Terakhir ketemu kapan? Hah? Terakhir Dia ketemu. masih eksis nggak sekarang? Masih banget. Banyak sekali Host? di TV-TV, banyak sekali. Host? Hah? Host? Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ketemu kapan? Hah? Terakhir ketemu. Terakhir ketemu kapan ya? 2 minggu lalu kayak. Tapi emang kalau orang punya pacar tuh mukanya berseri-seri makin cantik loh. Masa sih? Aku nggak pacaran, aku cuma kasih tahu mungkin dia kayak pengharapan aku aja. Aku pengharapannya dia, katanya Oke, dia. dia punya istri nggak? Enggak dong. Oh, dia Gading single. kali gading. Single, iya. Gading nggak sih? Dia single, suka Ya, hang Gading out Martin. orangnya. Iya, Gading Martin, Terus Gading ya gitu. Martin. Tuh dia Apaan diam sih? soalnya. Tapi kan di bawah dia katanya usianya. Gading Martin kan di bawah dia. Jadi Gading Martin. Enggak tahu. Iya, Gading. Iya bener, Gading. Enggak sih. Nanti kita akan cari Ini tahu dia, ya. Gading Martin kita akan hadirkan ya. Kita akan hadirkan siapa sebenarnya pria yang menjadi simpanan dari seorang Pinkan Iya, Mambo. Ambiar mah ada Kita akan cari aja. tahu sesuatu Tadi lagi tetap di janjinya Pagi-Pagi Ambiar. Ya, ya. Kita punya bintang tamu berikutnya. Ini adalah macan berikutnya, Mama Cantik. Dia cantik sekaligus juga menjadi seorang single mom dan seorang ibu yang tangguh bagi anaknya. Di Pagi-Pagi Ambiar akan kita hadirkan untuk kali pertama Nadia Musika dan juga Baby Shaki.
pacian bobo tuh. Gemes banget. Lulunggu mun cek. Nadia Mustika dan anaknya Baby Syaki. Baby Syaki umur berapa sekarang? Baby Caki. Setahun setengah. Iya. Ih, gemesnya. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. udah nyempetin waktunya datang ke sini. Sama-sama. Nadia Mustika sekarang menjadi seorang single fighter ya. Iya. Demi seorang Baby Syaki. Iya. Kita doakan semoga selalu diberikan keberkahan. Kesehatan. Kesehatan juga untuk Nadia Mustika dan juga Baby Syaki. Kita pasti lihat dulu. Ini Nadia Mustika yang kabarnya banting tulang demi sang anak. Oh, itu keren. Banting tulang. Ya mending dong banting tulang daripada banting istri. Ya, sudah langsung. Ya, suka mancing. Sabar. Aduh, ntar di-unfollow lagi kamu ya. Buat Nadia Mustika, Iya. apa rasanya menjadi seorang single fighter berjuang sendirian banting tulang untuk anak sematawayang? Lihat ibu ya. Ya alhamdulillah seneng banget. Sebenarnya sih ya wajar ya sebagai seorang ibu, apalagi aku sebagai single mom, banting tulang untuk menafkahi anak. Seorang ibu pasti, semua orang tua deh ya, bukan seorang ibu aja, semua orang tua pasti mengusahakan yang terbaik untuk anak. Iya kayak gitu. Tapi kalau kadang suka merasa ya manusiawi juga ya, Iya. kalau ngerasa kok kayaknya berat banget ya sendiri. Iya pasti sedih ya, namanya perpisahan apalagi ada anak itu pasti sedih. Gak bisa dipungkiri, aku juga manusia biasa pasti ada sedih lah. Pasti ya. Ketika menjadi single parent, kan kita juga tahu bahwa ya masih ada ayahnya juga. Iya. Rizky, ya. Iya. Siapa nggak kenal Rizky? Rizky sendiri hubungannya sama anaknya baik dong? Allah baik banget, kita sering ketemu ya Ma di rumah mama nih. Sering apalagi kalau ke Jakarta, kalaupun ke Bandung juga dia suka ke rumah, suka main, ngajak main Syaki. Komunikasi, masih baik gitu ya, iya komunikasi masih lancar, video call ya dek. Kalau sama kamu gimana komunikasinya? Iya, kita kan komunikasi karena ada anak. Jadi Komunikasi juga lewat masalah biaya anak juga. Iya. Juga membantu kan? iya membantu tiap bulan membantu. Jadi tidak ada masalah sama Nggak sekali ada ya sama untuk sekali urusan ya. tanggung jawab, nafkah, segala macam untuk putra tercinta ya. Tapi untuk menjadi single fighter, single mom, ada kesulitan nggak sih buat kamu? Ya pasti ada lah ya, apalagi kalau ada anak rewel, sakit, tapi dengan sering berjalannya waktu itu jadi terbiasa. Kalau lagi rewel kayak gitu biasanya suka telepon papanya nggak? Suka, kalau lagi demam nih kemarin kan sakit, di video call dia datang ke rumah mama. Oh tetap dia Iya, sih Kiki tetap tetap datang ya komunikasi. Rizky ya. Luar Susah loh biasa punya ya. anak lagi gini nih, ditinggal Iya. ditinggal mandi aja kan dia lagi apa udah sih? mulai bisa jalan kan, Takut kenapa-kenapa ya. Mau duduk sini. Nadia kan tinggal di Bandung ya? Iya, Kalau di Bandung tinggal sama siapa aja? berdua. Tapi suka ada bantu ada mama. Mama Iya, suka suka datang. keluarga. Cuman berdua? Iya, cuman berdua. Nah dia emang nggak ada tambatan hati yang lain lagi? Kalau teman-teman dekat mama ya pasti ada lah. Yang namanya juga ya kita kan berusaha mencari juga. Tapi kan bukan berarti untuk harus cepet. Karena kan harus berhati-hati apalagi. Ntar dulu tuh kata mama juga. Karena kan aku telah mengalami kegagalan rumah tangga. Jadi ya santai aja sih. Nadia, mohon maaf. Usia kamu sekarang berapa ya? Mau dua-dua? Mau dua Kamu 22 tahun, Iya. tinggal hanya berdua sama anak kamu. Dari pagi, ketemu pagi setiap hari. Apa dalam pikiran kamu ya? nangis aja. Ya pasti sedih lah ya. Tapi kan dengan seiring berjalannya waktu juga itu akan luka itu akan sembuh dengan sendirinya gitu. Ada Allah sih, ada keluarga juga yang menguatkan. Ada mama juga. Iya ada mama, sering ke rumah juga karena aku takut kecapean kan mama udah sepuh juga kan. Gak mungkin juga kalau selalu gendong-gendong Syaki gitu. Karena kasihan, harusnya juga aku yang ngurus mama. Bukan mama yang harus ngurus cucu. Takut capek. Tapi kalau aku jujurnya nggak kebayang ya. Tinggal sendiri, di umur segini aja tinggal sendiri tuh gimana Capek. gitu. Ini umur Iyalah. 22 tahun, anak kan, apalagi ada anak. Gak apa-apa sayang, aku juga gitu kok. Umur 20 tahun aku sendiri. Umur 22 aku sendiri dan sampai dulu pun aku juga sendiri. Mas berarti Kamu bisa. Iya pasti bisa. Nah dia berarti banyak di rumah Mama Iis dong kalau gitu. Ya kebetulan lagi main aja. kalau lagi Nggak di setiap Jakarta. bulan. Kalau lagi Jakarta pasti tinggalnya di rumah Mama Is. Iya. Apa-apa biar rame. Iya, biar Ini ada juga temen. banyak temennya Iya. kan. Mama Is kan kita tahu ya Mama Is dekat sekali Sangat dengan dekat Rizky, sekali bahkan dua-duanya. menganggap Rizky sebagai anak Anak sendiri. sendiri. Kemudian Nadia menikah dengan Rizky dan mereka harus bercerai. Tapi buat Mama Is sendiri ngelihat Nadia Mustika secara pribadi seperti apa? Ya udah dia jadi anak-anak kami gitu, makanya kayak si Mas juga suami aku
sayang banget sama dia, sama Saki, karena ya itu tadi kita nggak bisa ngebayangin seumur ini sudah menjadi janda dengan satu anak punya tanggung jawab gitu. Jadi ya udahlah, ada mama, nggak usah khawatir kalau ada apa-apa tinggal ngomong sama kita. Jadi apa namanya, dia oke loh, maksudnya anaknya kuat gitu. Iya, jadi hebat kelihatan. kita selalu bilang ya udah dijalanin aja, namanya hidup. Mudah-mudahan suatu hari dia akan menemukan kebahagiaan. Amin, amin. Dan Nanti yang ngangkat derajatnya anak. iya, Amin, amin, amin. Kalau Saki panggil papanya apa? Abi. Abi. Suka nyariin Abinya nggak sih? Suka, tapi belum bisa ngomong sih ini. Belum bisa terlalu gampang bilang Abi gitu, baru Kalau bilang ada abinya nempel banget gitu saya. Iya, nemplok. Dia sih mau aja ke siapa aja. Terutama sama Abinya ya pasti tahu ya namanya ikatan batin kan. Pasti. Terakhir ketemu sama Abinya kapan? Kamis kemarin. Oh baru ya? Iya. Kalau ketemu gitu, ada kamu juga berarti? Ada aku, ada mama, ada banyak orang. Ada Rido, lah, kan ada masih ASI, dia masih ASI full, masih ASI full ini. Umur berapa memang sih dia? setahun setengah. Oh, sampai 2 tahun Sampai ya. 2 2 tahun Asik bagus, ya. nggak apa-apa 2 tahun biar kuat anaknya. Iya. Kalau buat seorang Nadia Mustika, harapan kamu untuk Baby Shark itu apa? Ya pastinya kalau jadi orang tua, harapan untuk anak ya pasti jadi anak yang soleh, yang bertanggung jawab. Nantinya kan akan jadi pemimpin, yang cerdas, mudah-mudahan banyak rezekinya, Amin. Amin. ya disayangin banyak orang. Rab. Amin. Kita senang yang lihat anak muda, umur 22 tahun, tapi mau berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga Untuk sang keluarganya anak, dan sang keluarga anak, ya. yang jelas menjadi tanggung jawabnya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat kamu, Nadia Mustika. Nadia Mustika curhat nelangsa diterpa ujian, mantan istri Rizky Dea siap cari pendamping baru. Bagus banget fotonya Nadia. Tadi kamu bilang nanti dulu gitu ya? Belum boleh dulu. Kenapa belum boleh, Mas? Jangan, maksudnya entar dulu lah. Kalaupun dia, ya kalau cuman kenal-kenalan aja boleh. Tapi kalau untuk yang lebih serius lagi, dia udah punya pengalaman kan gitu. Iya. Jadi biarin dengan berjalannya waktu dia belajar dewasa juga, belajar hidup, besarin anak dulu. Karena nanti kalau umpamanya ada lagi pendampingnya juga, kita nitipin cucu nih. Gitu. Ya. Dia harus baik lah. Dia harus baik. Apa sih? Karena ada anak kan, jadi lebih baik udah biarin gini dulu aja lah. Gini dulu aja. Kok mama berat Mama ngomongnya? begitu sangat Kenapa? sayang gitu terlihat. Sangat sayang. Iya, sekali. ngebayangin kalau seandainya dia nanti sama orang lain, terus kalau seandainya nggak sayang sama cucu kan, kebayang kan, udah gitu kan rumahnya jauh di Bandung gitu. Jadi saya bilang ntar dulu aja lah, biarin gini aja dulu gitu. Tapi kalau Nadia mau cari orang yang mau buat nyenengin hati aja boleh gitu. Tapi kalau untuk yang untuk membina hubungan serius nanti lah. Mama mau bilang apa sama Nadia? Kamu sayang. Ya jadi wanita hebat, wanita kuat karena kamu ada Saki. Jangan putus asa. Ada kita, ada keluarga, ada banyak yang sayang sama dia dan Saki ya. Aku salut ya, secara pribadi aku salut sama seorang Isdalia. Dia mau membuka hati, membuka rumahnya untuk siapapun Betul itu. sekali. Menganggap mereka sebagai anak-anaknya walaupun tidak ada hubungan darah sekalipun, tapi tetap menjadi bagian dari keluarga. Nadia Mustika, kita juga doakan jika suatu saat kamu berjodoh dengan seseorang, ini akan menjadi jodoh terakhir kamu. Amin. Tapi kalau boleh kita cari tahu, apa sih kamu kalau pengen dapat pendamping tuh pengennya yang seperti apa tipenya? Yang pasti bertanggung jawab, sayang sama Syaki, sayang sama aku, bisa jadi pelindung buat aku. Lebih yang bisa mimpin pokoknya. Nggak harus yang tinggi, harus yang segala macam, nggak? Enggak. Yang penting bisa menerima kamu Iya, yang bisa nerima apa adanya. dan juga menerima Syaki. Iya. Oke. Tapi pastinya buat Sobat Ambiar juga penasaran, menjadi seorang single mom ketika sudah bercerai pasti harus ekstra, apalagi ada anak yang dijaga. Kalau kamu sendiri sekarang mau masukkan dari mana Nadia Mustika? Apa yang kamu lakukan sekarang, apa pekerjaan? Endorse. Dari endorse. Hasilnya lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada aja rezeki emang anak itu. rezekinya anak sih. Jadi dia bisa hidup dari situ, nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Dia cuman endorse aja udah. Tapi ada aja. Rezekinya dari Allah lewat tangan Iya, saja ya. Oke. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Nadia Mustika ketika ini ada hubungannya sama Lesti Kejora juga ketika menggendong
anak sang mantan ya. Lesti Kejora gendong anak sang mantan, muka judes Nadia Mustika Rahayu jadi sorotan warganet. Ini kenapa emang muka judes kamu kenapa emang? Kamu saat itu ngerasa gimana? Enggak judes sebenarnya, malah itu tuh pas aku ngasihin Syaki ke Lesti itu ngobrol, dia nanya, ini berapa kilo sih Syaki? Justru sebelum Bang Bilar videoin tuh kita ngobrol juga perkara perkembangan Syaki berapa kilo. Mukanya dia ini tegas, jadi orang kalau nggak tahu dikira Iya, Iya. warganet masalah aja apa juga. jangan baperan gitu loh ya. Jangan, dikit-dikit semuanya pada baper, pada disenggol. Boleh nggak marah-marah nggak? Gak bisa, harus ini nggak boleh kayak begitu, orang tidak boleh bersuzon. Nggak ada yang susah. Harus berhusnuzon. Ini kita mau kasih lihat dulu, kita punya videonya ya. Boleh ya kita kasih lihat. Tadi kan baru artikel ini, kita kasih lihat videonya di saat Lesti menggendong anak dari Nadia Mustika. Itu ada Mbak Eka deh. Ada kakak juga. Iya, waktu Asila ya. Iya. Itu ulang tahun Asila. Ah, oke. Jadi nggak ada ekspresi judes Nah, ya? ada kan di situ banyak orang juga. Kita ngobrol, ada mama kan videoin Oh, tadi. jadi tadi videonya nggak judes itu? Enggak ya. Memang raut mukanya aja memang seperti itu. Benar kata King Nasar, ada orang yang kalau misalnya nggak kenal, ya kan? Kalau nggak kenal biasanya nyangkanya judes. Kadang ada yang begitu, orang Iya. mungkin berpikiran kalau belum kenalan mungkin kelihatan mukanya jutek. Iya, Benar. betul. Tapi coba deh kenalan dulu deh, pasti bisa jadi saya. Tapi itu kenalan atau pertemuan pertama dengan Lesti atau sebelumnya? Yang pertemuan pertama kan yang waktu di nikahan. Nikahan siapa? Kedua kalinya nikahan aku lah. Ah, oke. Kalau melihat orang itu jangan langsung menjudge begitu saja. Iya. Dalami dulu gitu. Karena orang yang kelihatannya baik-baik, adem ayem itu berbahaya. Iya. Gitu ya. Jadi bukan kali pertama ketemu sama Lesti Kejora ya? Iya. Tapi hubungan kamu sama Lesti? Apa? Hubungan kamu sama Lesti? Yang nggak ada komunikasi lah. Nggak ada ya, cuman ya cukup Teman- say teman hi baik aja. aja. Seperti Kalau itu lagi ya. di acara aja ketemunya. Ketemu Iya, gitu ya, iya. Ma. Say hi aja. Jadi buat netizen jangan ngompor-ngomporin tuh, itu paling penting. Jangan mengadu domba. Benar, tidak ada urusannya sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali ya. Ngomong-ngomong adu domba, kita mau menghadirkan Bapak Haji Roma Irama. Ini kita mau kasih lihat ya, ini ada artikel buat seorang Nadia Mustika. Mbak mertua sendiri meski hubungan dengan Rizky Dia Kandas, hubungan Nadia Mustika dengan Isdalia masih ruku. Alhamdulillah. Lucu banget loh fotonya loh. Gemes Kamu deh. cantik banget juga di situ sayang. Ma, aku mau nanya deh sama Mama ya, kenapa begitu bisa mudah sekali membuka hati, membuka pintu rumah buat siapapun itu termasuk Nadia Mustika yang padahal sudah nggak ada hubungan lagi sama Rizky. Ayo dong. Iya, nggak tahu ya. Kalau sama Iki Ido kan memang Ya aku udah sini. udah klik gitu kan, Iya. udah klik. Terus begitu ngelihat dia juga ya sebagai seorang perempuan gitu ngebayangin kalau seandainya kita jadi dia, ya Iya. kan. Jadi ya udah akhirnya karena mantannya dia adalah anak aku juga, ya udahlah gitu. Udahlah aku sama dia sama Iki selalu bilang bahwa kalau memang kalian sudah tidak berjodoh, Iya. nggak apa-apa, tapi harus menjadi paling nggak jadi kakak adik lah. Betul. Terus harus selalu ada buat Syaki. Betul, Karena betul. mama nggak mau, aku selalu bilang sama Iki, walaupun kamu jauh, tapi mama nggak mau Syaki kehilangan sosok ayah. Betul. Aku mau walaupun mereka berpisah, tapi Syaki tetap harus ada Ini loh sosok bapaknya ayahnya nggak gitu. hilang gitu. Iya. Iya. Betul. Nadia, kalau buat kamu Mama Is itu seperti apa sih? Aduh, Mama Is itu udah kayak ibu sendiri lah ya. Udah sayang sama Syaki, udah nganggap aku anak juga. Gak pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya pokoknya selalu welcome buat aku sama Syaki gitu ketika aku lagi jatuh. Nadia mau bilang apa sama Mama Is? Buat mama, Dilihat dong Mama Is. nggak kasih banyak, udah sayang sama aku, sama Syaki juga. Semoga mama rezekinya lancar terus. Amin. Panjang umur, Amin sayang. dilindungi sama Allah. Amin. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi hari. Hanya satu bintang yang menerangi setiap langkah ini untukku menggapai. Biar jangan lupa ikutan kado terambiar untuk ulang tahun Ambiar yang kedua. Ambiar tiada duanya. Biar Ya. dia ada duanya. Kita masih tunggu untuk kado terambiar, bisa dapetin kado dari kita. Kita tunggu sampai tanggal 18 November yang artinya masih ada kurang lebih 10 hari lagi ya. Caranya gimana? Silahkan buka Instagram kita @pagi-pagi-ambiar Trans TV Corp ya. Selamat buat nanti yang terpilih dan kita ucapkan terima kasih juga buat yang sudah Terima mengirim kasih. ya. Dan terima kasih juga buat bintang Terima kasih tamu buat kita Mama hari ini, para macan, Mama
mama cantik, Nadia Mustika, Mama Isdalia, dan juga Pinkan Mambo. Pada akhirnya semua mama akan terlihat cantik. Mama bisa cantik karena masakannya, karena make upnya, karena perilakunya, tapi semua mama akan cantik setidaknya bagi anak-anaknya. Kita akan kembali besok tetap di Pagi-Pagi Ambiar.